Halo mitra Golden Mom dimanapun berada, saya Arion dari tim Golden Mom yang merupakan master buah dan sayur di Golden Mom yang selama ini menyediakan buah dan sayur untuk mom dengan kualitas yang terbaik. Nah, hari ini saya akan berbagi ilmu mengenai buah dan sayur yang selama ini sudah tersedia di Golden Mom. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas mengenai buah, yaitu buah jambu kristal. Oke, jambu kristal ini banyak daerah sih yang menghasilkan, ada yang dari daerah Lampung, ada daerah Jawa Timur, dan ada Jawa Barat. Nah, setiap daerahnya itu memiliki kualitas yang berbeda-beda. Nah, kualitasnya itu ada dari segi ketahanan dan dari segi rasa manisnya. Nah, rasa manisnya juga tergantung dari pengolahan di lahannya. Jadi, setiap barang yang membeli di pasar itu pasti sumbernya juga berbeda-beda dan rasanya itu juga pasti beda. Nah, di sini saya akan berbagi informasi mengenai jambu kristal yang dari brand Sunpride. Oke, untuk jambu kristal yang brand Sunpride, ya otomatis mereka dari Sunpride itu udah memilih produk-produk yang lebih berkualitas dan lebih bagus. Jadi sebenarnya ketika mom mau beli, untuk memilihannya di toko ataupun di pasar itu akan lebih gampang. Nah, karena kalau dari segi kualitas luarnya kita hanya memilih dari dia ada karat ataupun dia ada seperti bakal busuk. Nah, bakal busuk ini biasanya karena ada gesekan. Nah, biasanya ada benturan antara produk yang di sampingnya dengan yang satu ini gitu. Tapi untuk penyimpanannya ini, kalau misalnya ada benturan seperti ini, bisa 3-5 hari. Nah, biasanya enaknya itu disimpan di suhu chiller. Kalau bisa standarnya 1-5 derajat. Oke, buat mom semua, ini kita akan cek belah untuk buahnya. Nah, ini bisa dilihat ya. Di sini ada sebenarnya seperti lebam. Tapi ini belum busuk, tapi bakal busuk. Ketika dia akan semakin tua, pot ini akan menjadi duluan busuk. Karena awalnya dia sudah terjadi lebam. Nah, kalau kita misalnya potong di bagian yang udah lebam ini, sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sama di dalamnya. Nah, seperti ini. Nah, ini udah ada spot coklat karena lebam, namun di dalamnya dia masih oke. Dia masih tipis. Kondisinya masih tipis tapi nggak ada berpengaruh. Jadi nanti kalau mom mau milih, boleh yang seperti ini tapi jangan terlalu dalam. Jangan terlalu udah lembek dia kondisinya. Nah, ini salah satu cara pemilihan juga waktu mom ada beli di belanja di luar. Namun kalau di Golden Mom kita pastikan kondisinya masih bagus dan masih segar ya, mom. Nah, untuk jambu kristal ini juga ada periode tertentunya. Nah, periodenya ini ada tergantung dari musim hujan dan kemarau. Ketika dia musim hujan, kondisi kemanisan akan lebih rendah dibandingkan sama yang musim kemarau. Istilahnya itu Brix-nya. Pasti Brix-nya akan lebih rendah. Karena apa? Karena kondisi curah hujan yang tinggi akan menyebabkan kadar air di dalam buah ini juga akan semakin tinggi. Sehingga gulanya akan kalah dibandingkan kadar air yang tercantum di dalam buah ini. Oke, selanjutnya kita akan ke jeruk Medan. Nah, mom, untuk jeruk Medan ini sebenarnya adalah jenis jeruk siam madu. Nah, siam madu itu ada yang dari Bali, ada dari Jawa Timur, terus kemudian ada dari Sumatera Utara. Namun, untuk setiap jeruk siam madu yang berasal dari daerah tertentu itu sifatnya juga beda-beda walaupun sama-sama siam. Nah, kalau dari segi kulit, untuk jeruk Medan ini akan lebih tebal kulitnya. Nah, ciri khas dari siam madu dari Medan ini adalah karatnya akan lebih banyak.
Itu. Kalau misalnya dari Bali, terus kalau dari Jawa Timur itu kulitnya akan lebih licin, lebih mengkilap dibandingkan dari jeruk Medan. Tapi rasanya kalau dibandingkan dengan rasa dari siamang Jawa Timur, nah untuk jeruk Medan ini sebenarnya lebih manis dan lebih enak gitu. Oke, nah untuk yang jeruk Medan ini kadang mungkin ada pilih-pilih di pasar kondisinya yang banyak karatnya seperti ini. Ini termasuk karat ya untuk buah. Terus ada yang lebih mulus juga. Nah yang seperti ini lebih mulus. Nah ini sebenarnya nggak terlalu berpengaruh di dalamnya, hanya saja memang dari segi fisik luar dia seperti kelihatan lebih jelek, tapi rasanya masih tetap manis, nggak ada pengaruh dia busuk di dalam atau enggak. Nah yang mempengaruhi busuk di dalam itu biasanya karena ada lalat buah. Lalat buah itu sebenarnya kita susah memprediksi ketika dia masih waktu dipanen di lahan, karena lalat buah itu akan menyuntikkan bakal telurnya itu ke daging, ke kulit ini. Nah terjadinya penyuntikan ini ketika buah ini belum tua, belum matang. Jadi dia masih setengah matang. Nah, ketika buah ini sudah matang, di dalamnya udah ada bakal-bakal telur. Nah, bakal telur ini yang akan nanti menyebabkan pembusukan di dalam buah. Ini bukan hanya terjadi di jeruk-jerukan. Misalnya, Mam pernah melihat mangga. Nah, mangga itu banyak pasti banyak serangan di lalat buah. Mangga, melon, buah-buahan rata-rata hampir ada pasti serangan lalat buahnya. Jadi ketika memilih di buah pun di pasar atau di supermarket bisa dipilih juga kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang spotnya itu ada coklat, kemudian dia lebih lembek, biasanya seperti itu. Namun untuk kepastian pada waktu dia belum matang sebenarnya agak susah ya. Oke, kita lanjut ke jeruk Medan. Untuk jeruk Medan ini kadang dia lebih lembek, kadang ada yang lebih keras, tapi ini nggak terlalu berpengaruh kepada di dalamnya. Lembek ini mungkin dia udah karena terlalu tua atau mungkin dia sudah lama dari panenan. Hanya saja kalau lembek ini pasti kadar airnya akan lebih sedikit gitu, karena udah lebih lama setelah dipanen. Nah, di sini akan kita coba ini jeruk Medan yang banyak karat. Kemudian ini sebenarnya adalah bekas-bekas dari hama-hama di lahan. Jadi mungkin ini bekas dari laba-laba yang waktu bersarang atau misalnya kotoran semut pada waktu di pohonnya. Nah, kalau kita cek ini saya bandingkan ya. Nah, kondisinya karatnya banyak, kemudian ada spot-spot coklat yang merupakan kotoran dari hama pada saat di pohon. Nah, untuk jeruk Medan sebenarnya nggak harus dipotong untuk cara bukanya ya. Belah tengahnya aja pun sebenarnya bisa. Oke, nah ciri dari jeruk Medan ini salah satunya adalah kulitnya akan lebih tebal dibandingkan dari jeruk siam dari misalnya dari Pontianak atau dari Bali atau dari Jawa Timur. Nah, kalau kita bandingkan sama yang di luarnya kondisinya banyak karat seperti ini nggak ada pengaruh di dalam ya Mam, karena kondisi kulitnya ini tebal. Nah, kalaupun kalau misalnya kita bandingkan ini karat yang tebal yang banyak, nah kita langsung bandingkan di kulitnya saja, ini nggak ada pengaruh. Jadi ketika Mam di pasar melakukan pembelian kayak gitu, itu nggak berpengaruh ke dalam ya. Tapi kalau misalnya dia udah lembek dan keluar air, nah itu pastikan akan cepat busuk. Nah, untuk kondisi yang lembek tapi dia nggak ada keluar air, itu masih oke, masih aman. Nah, beda halnya sebenarnya kalau dibandingkan sama buah-buahan lain, misalnya buah manggis. Nah, kalau misalnya Mam pernah lihat manggis banyak karatnya, justru itu yang paling manis. Luarnya jelek tapi dalamnya manis dan pasti akan lebih putih. Nah, ini kalau di jeruk dia nggak terlalu berpengaruh sih, maupun dia yang banyak karat atau sedikit karat. Rasanya masih sama, nggak ada perbedaan rasa manis atau kondisi warnanya
dalamnya masih tetap sama.